Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dalam ibadah kesucian dan juga ibadah Natal. Saya sengaja suka mengatakan demikian, Natal yang kedua. Mungkin di Bandung ini jarang-jarang seperti itu. Kalau di Palu sana saya ingat sesudah ibadah maka malah ada 3 kali Natal. Ada tanggal 24, ada tanggal 25, ada juga tanggal 26. Tapi saya senang pada pagi hari ini saya melihat bagaimana sukacita kita dalam penyertaan Tuhan yang kita rasakan sampai dengan detik ini membuat kita tetap semangat untuk mencari Dia. Saya berpikir bahwa hal itu mendatangkan anugerah dan berkat Tuhan secara tersendiri bagi kita masing-masing. Oleh sebab itu tetaplah setia. Carilah Ia selama kita masih diberi kesempatan untuk dapat mendekatinya. Karena hal itu tidak akan membuat kita rugi. Dan semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin pula Ia memberkati kita. Bapak Ibu Saudara, saya menginformasikan sebelum saya serahkan ibadah ini akan dipimpin oleh tim GPS. Ada 2 informasi yang ingin saya sampaikan sebelum saya serahkan ibadah ini. Yang pertama, dalam ibadah ini saya memohon dukungan kita untuk mendoakan, karena dalam ibadah ini kita akan bawa satu keluarga yang menyerahkan anak mereka kepada Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah sebelum upacara penyerahan anak ini dilaksanakan, kita berdoa acara ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, walaupun di grup divisi itu belum disampaikan, tetapi saya mendapat informasi dari sahabat orang tua rohani dari Palu bahwa hamba Tuhan Mayor Nyonya Olive Mangiwa, Ofsir Purnawirawan, telah dinaikkan ke kemuliaan. Tadi pagi sekitar jam 3. Kita berdoa supaya keluarga juga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan daripada Allah. Mari kita satukan hati kita untuk memuliakan nama Tuhan. Dan juga saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang di rumah, mari kita satukan hati kita untuk memuliakan nama Allah dan nikmatilah lawatan Tuhan di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Haleluya. Selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita patut mengucap syukur bahwasannya Tuhan Yesus baik buat kita. Kita boleh ada di minggu terakhir di tahun 2021, itu semua hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Kita mau angkat satu pujian penyembahan, pujian yang mengatakan layaklah segala bangsa. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu.
ulangi pujian ini sekali lagi. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, pada pagi hari ini, kami segenap umat-Mu datang menghadap hadirat-Mu yang maha kudus. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena sampai saat ini kami ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Teristimewa kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kami ada di rumah Tuhan untuk menyatukan hati dan kehidupan kami, untuk menyembah, memuji, dan mengagungkan nama-Mu dalam kehidupan kami. Berkatilah pribadi lepas pribadi kami yang ada di ruangan ini, maupun kami yang beribadah melalui Zoom dari rumah kami masing-masing. Dan mohon berkat-Mu bagi kami para hamba Allah yang mengambil bagian dalam ibadah ini, memimpin dan juga yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, tim musik yang memainkan alat musik, operator, dan juga semua alat-alat yang kami pergunakan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati, sehingga pelayanan kami pada pagi hari ini menjadi sebuah persembahan kami yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, melaluinya berkat kuasa Allah dicurahkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Pada kesempatan ini, kami juga mengucap syukur kehadiran Allah, karena kami dapat menikmati banyak berkat Allah di dalam kehidupan kami. Kesehatan dan kekuatan. Hari kemarin kami telah menikmati perayaan kelahiran Yesus Kristus. Dan kami percaya Yesus lahir dalam hati kami masing-masing. Terang cahaya-Mu bersinar dalam kehidupan kami, sehingga kami yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan dapat menjadi terang untuk memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan perlengkapi kami Tuhan, agar kami dapat menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada. Bapa di surga, kami juga mengucap syukur kehadirat Tuhan untuk segala sesuatu yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Tetapi tangan Tuhan yang kuat terus menopang kehidupan kami. Sehingga kemenangan yang daripada Tuhan pun selalu menjadi bagian dalam hidup kami. Dan dalam ibadah ini, keluarga Toven Ellen Sigar akan menyerahkan putra kekasih mereka ke dalam tangan Tuhan melalui penyerahan anak. Berkati Davin, berkati Elo, berkati Toven, dan juga berkati Ellen, agar keluarga kecil
Sigar menjadi berkat yang luar biasa dimanapun mereka berada. Bapa di surga, kami juga berdoa pada pagi hari ini, khususnya bagi keluarga besar Mangiwa yang mengalami duka karena salah satu keluarga kekasih dipanggil oleh Tuhan atau telah naik ke kemuliaan Tuhan. Biarlah penghiburan yang daripada Tuhan pun menjadi bagian dalam kehidupan keluarga. Agar peristiwa yang mereka alami tidak membuat mereka menjadi sedih, menjadi jauh daripada Tuhan. Tetapi melalui peristiwa duka ini Tuhan, mereka juga semakin berserah dan mengandalkan kuasa-Mu di dalam hidup mereka. Rangkaian ibadah kesucian pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Bapa di surga, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati semua para hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Kita mau angkat pujian, beberapa pujian. Pujian yang pertama, pujian yang mengatakan, aku diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk mengerjakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, kata semesta anugerah Tuhan bagiku. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk mengerjakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas semesta anugerah Tuhan bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk mengerjakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas semesta anugerah Tuhan bagiku. Silakan duduk. Saat yang kita masuk ke dalam satu acara khusus, di mana akan ada penyerahan anak,
keluarga Bapak Toven dan Ibu Ellen yang akan dipandu oleh Mayor Benny Liwetado. Sebelumnya kita angkat satu pujian dari nyanyian buku Bala Keselamatan nomor 362. Waktu Tuhan Yesus masih ada di dunia, para ibu bawa anak-anak padanya. Muridnya melarang mereka, tetapi ia berkata, biar anak-anak datang kepadaku, ku hendak terima mereka dengan senang hati. Ku jadi gembala, mereka jadi dombaku. Kalau mereka turut perintah, nanti tinggal dalam surga. Biar anak-anak datang kepadaku, tapi masih ada beribu-ribu anak yang belum terima Yesus sebagai juru selamat. Alkitab mereka belum baca, belum tahu yang Tuhan katakan. Biar anak-anak datang kepadaku. Terima kasih. Kita dapat bersama-sama menyanyikan pujian ini, mengingatkan kembali kepada kita, saya sendiri secara pribadi, bagaimana perjuangan saya, perjuangan iman saya untuk menyerahkan kedua anak kami ke dalam tangan Tuhan dalam upacara seperti ini, sehingga saya mengingat bahwa semenjak itu kuasa Tuhan berkuasa atas kehidupan anak-anak kami. Baik, sebelum saya melanjutkan, saya mengundang terlebih dahulu Sersan Mayor Orang Muda untuk mendampingi saya berdiri di depan di sini menerima keluarga kita yang kekasih sebelum saya panggil mereka, dan juga mewakili Dewan Pastoral Mayor Octaviani untuk dapat bersama-sama dengan SMOM untuk dapat menerima keluarga. Saya mohon kesediaan kandidat Kres Tarese untuk mengangkat panji darah dan api. Saya mengundang dengan kasih keluarga Bapak Beethoven Andrea Sigar dan Ibu Ellen Febrianti Tomanca untuk membawa putra yang kekasih untuk kita serahkan kepada Tuhan hari ini. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya menyampaikan kepada kita sekalian bahwa upacara seperti ini adalah upacara sakral dalam gereja Bala Keselamatan. Dan upacara ini bukanlah upacara seremonial begitu saja. Tetapi ini adalah upacara sakral karena upacara ini membutuhkan pengorbanan hati. Secara khusus keluarga yang akan menyerahkan anak mereka kepada Allah. Karena ada beberapa hal yang mereka harus komitmenkan dan juga jalani seumur hidup.
Salah satunya adalah karena mereka adalah prajurit bala keselamatan dan juga pelayan di dalam gereja, maka mereka harus menularkan atau memberikan contoh yang baik sebagai prajurit kepada anak-anak mereka. Hal ini juga pernah saya sampaikan kepada beberapa saudara-saudara yang secara khusus di tempat ini, di mana kami pernah menyerahkan anak-anak mereka kepada Tuhan. Maka pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kepada kita sekalian untuk dapat berkenan menjadi saksi bagi keluarga dan di hadapan Allah bahwa mereka akan menyerahkan anak kekasih mereka kepada Allah pada pagi hari ini. Dengan menyerahkan anak ini, berarti Anda berdua sepenuhnya taat kepada kehendak Allah. Anda berterima kasih kepada Allah karena selama ini Allah telah menyertai Anda. Dari awal sampai anak yang kekasih ada bersama-sama dalam pelukan Anda. Tentu 9 bulan mengandung itu tidak mudah. Ada kalau istri saya 9 bulan 10 hari. Itu tidak mudah dan perlu perjuangan. Saya harus sampaikan ini. Anda mempercayakannya kepada Allah. Menyerahkan kepada Allah dalam satu upacara. Sekali lagi, dengan menyerahkan anak ini berarti Anda berdua menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Anda berterima kasih kepada Allah yang telah mempercayakan anak yang berharga ini dalam pemeliharaan Anda. Dan berharap ia bertumbuh dalam kekudusan dan kebaikan. Kejujuran. Anda berjanji sedapat mungkin untuk menjaga anak ini dari segala sesuatu yang dapat merusak tubuh, jiwa, dan rohnya. Anda juga berjanji bahwa saat ia tumbuh dewasa, Anda akan mengajarkan kebenaran-kebenaran Injil. Mendorongnya menjadikan Kristus sebagai juru selamat dan mendukungnya apabila ia berkomitmen untuk menyerahkan hidupnya bagi pelayanan Tuhan. Anda harus menjadi contoh yang baik sebagai seorang Kristen yang hidup benar. Jika Anda bersedia, saya akan menerima anak ini dalam nama Allah dan bala keselamatan. Apakah Bapak Ibu berdua bersedia? Terima kasih. Boleh pindah ke sini. Mamanya gendong saja, saya tidak akan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Mari kita akan berdoa untuk anak ini. Dalam nama bala keselamatan dan dalam nama Allah, Gereja Bala Keselamatan Korop 1 Bandung, saya menerima anak kecil ini, Ezekiel Davin Alegrio Sigar. Sebagaimana janji-janji yang telah dibuat oleh orang tuanya pada hari ini di hadapan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah serwa sekalian alam. Turunlah kuasa kasih-Mu, berkat-Mu jasmani dan rohani. Pertumbuhan yang baik, sehat kuat bagi Ezekiel Davin Alegrio Sigar. Dan biarlah mulai hari ini, kuasa-Mu terus ada dalam hidupnya. Menyertai, memberkati anak ini. Bersama dengan kedua orang tua, Bapak Beethoven dan juga Ibu Ellen. Bersama kakak yang kekasih, Elora. Kiranya mereka sekeluarga ada dalam penyertaan Tuhan.
Di dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur kepadamu ya Allah. Amin. Amin. Bapak Toven dan Ibu Ellen, saya mengembalikan Ezekiel Davin Allegrio Sigar kepada Anda. Dan sekaligus mengingatkan kepada Anda berdua tentang perjanjian yang telah Anda buat. Untuk menjaga, merawat, mendidik, membina anak ini. Sampai waktu Tuhan berkenan baginya. Dan saya terus mengingatkan, jadilah contoh yang baik sebagai prajurit-prajurit Tuhan dalam bala keselamatan buat David dan juga buat kakaknya. Semoga Allah memberkati keluarga Beethoven Sigar. Semoga Allah memberkati pelayanan bala keselamatan. Amin. Saya menyerahkan surat penyerahan yang telah ditulis dalam daftar nomor buku penyerahan nomor 017 atas nama Ezekiel Davin Allegrio Sigar. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dan juga keluarga kami. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih untuk dukungan doa sehingga upacara ini boleh selesai dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Haleluya. Kita masuk ke dalam ruang kesaksian. Sebelum kita mendengarkan kesaksian dari Kak Toven, kita mau angkat satu pujian yang mengatakan Gloria. Kami datang pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan suara kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Pujian ini semuanya bangkit berdiri. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you
you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise. For all that you are, we give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Kak Toven. Bersyukur kepada Tuhan karena penyertaannya sangat luar biasa dalam kehidupan kami, secara khusus juga saya pribadi dan keluarga. Bersyukur juga kalau kemarin tanggal 23 juga saya telah ditambahkan umur oleh Tuhan 1 tahun. Dan itu juga menjadi kesyukuran saya secara pribadi, karena di tahun ini juga, di awal tahun juga, itu menjadi satu peristiwa dalam kehidupan saya yang saya nggak duga-duga, karena saya juga bisa mengalami yang namanya COVID juga. Tapi banyak berkat yang Tuhan berikan di tahun ini juga. Salah satunya juga kelahiran Davin, begitu sangat luar biasa dalam kehidupan kami, memberi warna baru lagi dalam secara pribadi bagi saya. Dan di dalam pekerjaan pun, walaupun saat ini saya sendiri yang bekerja karena Ellen mengurus anak-anak di rumah, tapi Tuhan kasih kekuatan yang sangat luar biasa bagi saya. Kami tidak pernah berkekurangan sedikit pun sama sekali, dan itulah yang menjadi kesyukuran saya. Dan saya percaya bahwa Tuhan seterusnya akan memberkati kehidupan kami hingga masa Tuhan juga nanti akan panggil. Ini kesaksian saya, dan selanjutnya kami ingin memberikan sebuah pujian bersama dengan Ellen.
makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Mu di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Terima kasih untuk kesaksian dan pujian yang dibawakan oleh Kak Taufan dan Kak Ellen. Kiranya Tuhan Yesus saja yang memberkati Kak Taufan dan Kak Ellen dalam pekerjaan dan dalam pelayanan di Korps 1 Bandung. Kita akan memberikan persembahan kita. Sambil persembahan dijalankan, kita akan nyanyikan dari buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 396. Malaikat-malaikat dari surga. Malaikat-malaikat dari surga, juga penghulu dunia, menyanyi hal kasih surga bagi orang berdosa. Sembah Dia, Juru Selamat dunia. Terang yang keluar dari kandang Betlehem, bersinarlah agar segenap isi dunia sembah Yesus Tuhannya.
Terima kasih untuk setiap persembahan yang sudah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Golok 1 Bandung. Kita akan masuk ke dalam pujian pengantar khotbah yang akan dibawakan oleh Mayor Benny Liwetado. Sebelumnya kita angkat satu pujian yang mengatakan Never Let You Go. You're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Lord, you're more than anything. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, I will never let you go, I will never let you go, never ever let you go. Doa persembahan dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Mayor Benny. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena sampai dengan di pertengahan ibadah ini, Tuhan memperlihatkan kepada kami kebaikan kasih setia dan penyertaan Tuhan. Kami dapat diberkati melalui puji-pujian, doa, kesaksian yang menguatkan iman percaya kami. Mengingatkan kami akan perlindungan kasih sayang-Mu yang tidak putus dan tidak akan bisa tergantikan oleh hal-hal yang lain. Kuasa Tuhan terus menyertai hidup ini. Tidak ada yang kata yang lebih baik yang dapat kami katakan selain terima kasih. Karena kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan Allah di sorga, pagi ini kami mau berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Tuhan, terimalah persembahan ini, sucikan dan kuduskan. Dan terlebih persembahan hidup kami kiranya berkenan kepadamu. Sehingga
hari demi hari hidup kami semakin berkenan kepadamu. Berkati saudara-saudara yang telah mempersembahkan persembahan mereka, hidup mereka. Baik kami yang ada di ruangan ini maupun keluarga-keluarga kami, saudara-saudara kami yang beribadah dari rumah. Tuhan, kiranya segala persembahan kami hari ini berkenan kepadamu. Tuhan, kami juga mau dan terus mendoakan untuk unit-unit pelayanan yang ada di Korps ini, yang sampai dengan sekarang ini, saat ini mereka tetap semangat dalam pelayanan-pelayanan, baik pelayanan, unit pelayanan orang dewasa, kaum pria, kaum wanita, orang muda, gerakan pembawa sulu, sekolah minggu, prajurit muda, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di pos pelayanan sekolah minggu di Cibiru. Tuhan, terima kasih untuk semua yang Tuhan telah nyatakan kepada unit-unit pelayanan, sehingga sampai dengan detik ini semuanya baik karena kemurahan Tuhan. Hamba memohon agar kiranya koordinator-koordinator kerja di unit-unit masing-masing, Tuhan semakin tambahkan kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi bijaksana, sehingga mereka dapat mengangkat tugas panggilan pelayanan mereka di unit masing-masing dengan rasa hormat, setia, bahkan semangat, karena Tuhan, mereka tahu Engkau ada bersama dengan mereka. Bapa di surga, kami juga terus tetap mendoakan bagi teman-teman, saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir sampai dengan hari ini. Mungkin mereka mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan karena sakit atau juga hal-hal lain. Kami hanya dapat memohon kepadamu, Tuhan, lingkupilah kehidupan mereka dengan anugerah-Mu, sehingga mereka dapat menikmati kesembuhan, pemulihan daripada Tuhan, penguatan iman daripadamu, sehingga waktu-waktu yang akan datang akan juga menjadi hari-hari sukacita mereka dengan Tuhan. Kami mau dan terus juga berdoa bagi beberapa keluarga. Kami sudah menjanjikan untuk mendoakan secara khusus mereka yang berduka. Kiranya Tuhan terus menguatkan dan menghiburkan mereka. Kami terbatas untuk menyebut nama mereka satu persatu. Tetapi Tuhan kenal dan Tuhan tahu. Bapa di sorga, kami percaya Tuhan ada bagi mereka. Bapa di surga, kami juga mau membawa kepada Tuhan rencana kegiatan kami untuk akhir tahun ini. Rencana ibadah tutup dan juga buka tahun tanggal 31 yang akan datang. Kiranya semuanya dapat berjalan dengan baik. Hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan itu, kiranya Tuhan berkati mereka. Segala persiapan yang telah mereka doakan, gumuli, dan siapkan dapat kiranya menjadi berkat-Mu bagi umat-umat Tuhan yang akan dilayani. Tuhan Allah di sorga, waktunya sekarang bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kuasailah kehidupan kami, agar apa yang kami dengarkan, walaupun keluar dari mulut bibir manusia, tapi karena Tuhan menguasai kami, kami jadi mengerti dan paham apa maksud dan kehendak Tuhan. Menolong kami semakin mencintai Tuhan. Tuhan bersabdalah, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, senang kalau pagi ini boleh melayani lagi. Dan senang boleh berbagi dengan Bapak, Ibu, Saudara tentang anugerah dan berkat Tuhan melalui firman Allah. Tentu dari ibadah Advent yang pertama sampai dengan ibadah raya kemarin, ada ibadah juga malam puji-pujian yang sangat memberkati kita dengan puji-pujian dan juga kesaksian. Dan kemarin juga ada ibadah raya yang saya mengatakan kepada istri saya kemarin, ini baru saya menikmati perayaan Natal. Jadi saya menikmati, walaupun tidak seramai sebelumnya, paling apa yang telah saya lihat dan saya rasakan
mengingatkan tentang kebaikan Tuhan. Bahwa memang nuansa Natal itu ada. Bukan berarti Natal-Natal sebelumnya tidak ada. Tetap ada. Karena bagi saya Natal yang penting itu bukan tentang perayaan. Tapi Natal yang sesungguhnya adalah bagaimana Natal itu hadir dalam hidup saya. Bagaimana nuansa Natal itu menguatkan saya, mengingatkan kepada saya tentang kebaikan Tuhan, cinta Tuhan bagi manusia dan secara khusus bagi saya. Bapak Ibu Saudara, tema hari ini adalah ciptaan baru yang membawa perubahan. Ayat bacaan yang diberikan kepada saya oleh tim pastoral adalah 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 21. Saya tidak akan membaca. Tapi saya menggarisbawahi ayat yang ke-17 sebagai ayat mas. Itu berbicara begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu Saudara, ketika awal membaca menyiapkan ini, saya jujur sekali. Bingung aku. Karena apa? Saya seperti tadi saya katakan di awal, saya tidak menemukan nuansa Natal di sana. Saya tidak menemukan catatan-catatan tentang menggiring pikiran saya untuk, ya, malaikat berbicara kepada Maria, Maria mengandung, kemudian melahirkan, dan ini dan seterusnya. Saya tidak menemukan itu dalam 2 Korintus ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya harus mengakui, itulah Tuhan kita. Tuhan yang hebat. Tuhan memberitahukan kepada saya bagaimana cara saya untuk memahami konteks ini sehingga ada hubungannya dengan Natal. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya lanjut, saya mau baca kepada kita terlebih dahulu. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Sedikit panjang, tetapi saya mau baca. Nanti saya beritahukan di mana ketemunya. Begini. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kelahiran Yesus. Beginilah kisah tentang kelahiran Yesus Kristus. Ibunya yaitu Maria bertunangan dengan Yusuf. Tetapi sebelum mereka menikah ternyata Maria sudah mengandung. Yusuf tidak tahu bahwa Maria mengandung karena kuasa Roh Allah. Yusuf tunangannya itu adalah seorang yang selalu menaati hukum agama. Ia tidak mau memutuskan pertunangannya, tetapi dengan diam-diam supaya Maria tidak mendapat malu di muka umum. Sementara Yusuf menimbang-nimbang hal itu, ia bermimpi dan dalam mimpi itu ia melihat seorang malaikat Tuhan yang berkata kepadanya, Yusuf keturunan Daud, jangan takut menikah dengan Maria. Sebab anak yang di dalam kandungannya itu terjadi oleh kuasa Roh Allah. Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu harus engkau beri nama Yesus. Karena ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Semua itu terjadi demikian supaya terlaksana apa yang dikatakan Tuhan melalui nabinya. Yaitu seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu akan dinamakan Immanuel. Yang artinya dalam bahasa Ibrani, Allah ada bersama kita. Sesudah Yusuf bangun, ia melakukan apa yang dikatakan Maria. Saya ulang, dikatakan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia menikah dengan Maria. Tapi selama Maria belum melahirkan anak itu, Yusuf tidak bercampur dengan Maria. Dan sesudah anak itu lahir, Yusuf menamakannya Yesus. Bapak Ibu Saudara, tema Natal, tema kerja tahunan sama. Rayakanlah refleksi ketulusan dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ketika saya melihat apa yang telah dititipkan kepada saya untuk dibicarakan oleh Dewan Pastoral berbicara dengan ciptaan baru yang membawa perubahan ini, sekali lagi saya bingung awalnya. Tidak ada Natal disinggung di situ.
Tapi kemudian saya membaca ayat ini, pembacaan tadi ini. Bapak, Ibu, Saudara, hanya orang yang memiliki hidup kudus dan suci yang dikenal oleh Allah, sehingga rohnya ada pada orang itu. Sehingga orang itu berani bertindak, meninggalkan kehidupannya yang lama dan menjalani kehidupannya yang baru. Bapak, Ibu, Saudara, kalau seandainya Maria tidak memiliki sikap hidup kudus, suci di hadapan Tuhan, maka Allah tidak akan memilih dia untuk menjadi ibu jasmani bagi Yesus. Kalau seandainya Yusuf, seorang tukang kayu itu, tidak memiliki sikap hidup kudus dan suci di hadapan Allah, Allah tidak akan memberitahukan hal-hal yang tadi saya bacakan kepadanya. Dan dia tetap akan jadi tukang kayu. Yang mungkin ya, kita semua tahu ya, tukang kayu itu, maaf, tidak ada yang lembut. Kenapa? Saya tahu ayah saya. Kemudian paman saya, adik ibu saya itu tukang kayu. Bikin-bikin rumah. Rumah panggung itu wajago. Tidak ada yang lembut. Kebanyakan tukang kayu kasar. Berbicara pun kepada pembantunya, angkat itu, naikkan yang ini, ya, dan seterusnya. Bapak, Ibu, Saudara, saya berpikir mungkin Yusuf seperti itu. Secara manusia saya ya berpikir. Tetapi sekali lagi, kalau seandainya Yusuf tidak ada hidup tinggal dalam kekudusan dan kesucian hidup, ia juga tidak akan memperoleh kuasa Roh Kudus sehingga ia dipercaya menjadi ayah jasmani secara manusia untuk Yesus. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara, singkat cerita, mereka adalah manusia biasa. Tetapi karena mereka dikuasai oleh kuasa Allah, maka mereka ada tinggal dalam suasana hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kenapa saya katakan demikian? Kalau seandainya itu tidak terjadi, kita tidak akan mengakui bahwa Maria dan Yusuf adalah orang yang dipercayakan Allah untuk merawat, untuk membina Yesus kecil itu dari lahir sampai usia sebelum ia menjadi penyelamat dunia dan kita mengenalnya sebagai juru selamat kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita dapat mengalami kuasa perubahan dalam hidup kita. Itu kalau kita mau. Kalau tidak mau, tidak apa-apa juga. Tapi kalau kita mau hidup dalam perubahan yang dikuasai oleh Allah, maka izinkanlah Allah bekerja dalam hidup kita. Izinkanlah Allah menguasai kehidupan kita agar kita juga dapat menjadi manusia-manusia yang berkenan kepada Allah. Seperti kata Rasul Paulus dalam 2 Korintus ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, sebelum Yesus datang ke dalam dunia, kita semua tahu bagaimana kejahatan orang-orang dalam dunia pada waktu itu. Tidak usah jauh-jauh. Dalam ruang lingkup di Yerusalem saja kita sudah bisa tahu bagaimana orang-orang tinggal di dalamnya. Bagaimana rajanya yang berkuasa, Herodes pada waktu itu. Saya pikir kita semua sepakat bahwa Herodes bukanlah seorang raja yang baik. Itu saja sudah menandakan bahwa di dalam kekuasaan kerajaan Herodes pasti ada hal-hal yang tidak nyaman terjadi.
Bahkan berani saya mengatakan mungkin ada pelanggaran moral di sana terjadi. Tetapi selanjutnya ketika Yesus datang, bukankah peristiwa kedatangan itu menggemparkan Yerusalem? Menggemparkan orang-orang yang mulai terusik cara hidup lamanya. Bapak Ibu Saudara, suka tidak suka, percaya tidak percaya, kedatangan Kristus di dalam dunia mendatangkan pola hidup baru bagi mereka yang mau percaya kepadanya. Bahkan membawa dampak tersendiri bagi mereka yang tidak percaya kepadanya, yaitu dampak yang sanksi, yang tidak percaya, yang meragukan akan kekuatan kuasa dari Yesus itu sendiri. Dan itu terjadi. Herodes menjadi emosi. Dan kita semua tahu tentang kejadian di Rama, tentang pembunuhan kepada bayi-bayi atas perintah Herodes. Apakah orang ini tinggal dalam hidup baru? Tentu tidak. Bapak Ibu Saudara, berbeda ketika orang yang menerima Kristus datang dalam hidupnya. Mereka akan memperlihatkan bagaimana caranya menyenangkan hati Allah dengan kehidupan mereka sehari-hari. Kita lihat dalam proses selanjutnya, Yusuf dan Maria mengasuh Yesus. Saya tidak menemukan catatan dalam kitab Injil yang mencatatkan bahwa ketika mereka mengasuh Yesus, dua orang tua ini memiliki hubungan yang tidak baik dengan tetangganya. Dan tidak ada tercatat bahwa Maria dan Yusuf pernah bertengkar dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Tetapi yang tercatat, walaupun tidak banyak, adalah bagaimana mereka merenungkan firman Allah yang dinyatakan kepada mereka dan menunjukkannya dengan pola hidup mereka. Sehingga kita bisa lihat hasilnya, Yesus tumbuh menjadi kuat, menjadi disukai. Alkitab memberitahu disukai oleh Allah dan manusia. Itu menandakan juga bahwa apa yang dikerjakan oleh Yusuf dan Maria menunjukkan bahwa mereka melakukannya dengan kasih. Kasih yang diturunkan kepada mereka oleh Allah. Karena apa? Karena mereka memelihara sikap hidup yang berkenan kepada Allah. Bahkan mungkin Bapak Ibu Saudara mengingat atau tahu apa yang pernah dikatakan oleh Maria ketika malaikat Gabriel membicarakan atau menyampaikan informasi tentang bagaimana ia akan mengandung dan melahirkan Yesus. Maria mengatakan, "Aku ini hamba Allah. Jadilah seperti apa yang ia katakan." Maria berserah dan mempersilahkan Allah menguasai kehidupannya dan menggunakan kehidupannya untuk melakukan kehendak Allah. Dan akibatnya ia menjadi berkat bagi banyak orang sampai dengan hari ini. Inti penting dari Natal adalah perubahan. Inti penting dari Natal adalah hidup baru di dalam Kristus. Bukan mempertahankan Natal yang lama. Itu sebabnya saya berani mengatakan, Natal itu bukan Desember saja. Tapi dari Januari sampai Desember kita mesti Natal. Artinya, dalam peristiwa Natal itu kita diingatkan tentang kehadiran Allah dalam dunia ini karena kasih-Nya yang besar. Dan karena kasih yang besar itu mengingatkan kepada kita tentang pengorbanannya di kayu salib. Pengorbanannya di kayu salib mengingatkan kepada kita tentang penebusannya bagi manusia-manusia yang ingin dikuasai atau mau agar roh Allah menguasai kehidupannya. Itulah inti Natal yang penting bagi saya, menurut saya. Sehingga
Pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya katakan kepada kita bahwa rupanya ada hal-hal tersembunyi dari 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 21. Nanti kita bisa baca di Alkitab kita. Yang berbicara tentang kehidupan baru ini. Sehingga saya mengatakan dalam hati saya, Tuhan terima kasih. Engkau memberi hikmat yang luar biasa kepada Dewan Pastoral. Memberikan tema ini. Yang awalnya membuat saya bingung mencari. Harus menggunakan banyak buku untuk menemukan hubungannya dengan peristiwa Natal. Bapak Ibu Saudara, tinggal dalam dunia ini tidak nyaman. Sama seperti Maria dan Yusuf dikejar-kejar Herodes. Ketika Herodes tersinggung dan merasa posisinya sebagai raja terancam karena ada seorang raja yang baru lahir, maka ia merasa posisinya terancam. Kemudian terjadilah peristiwa-peristiwa tadi yang saya sempat singgung. Saudara, hanya orang yang dikuasai oleh kuasa Allah, Roh Kudus Allah, yang memelihara sikap hidup yang berkenan seperti tema di belakang saya ini, hanya orang-orang seperti itulah yang Allah berkenan memberitahukan sesuatu yang mungkin tidak masuk akal untuk orang lain. Maria dan Yusuf mengalaminya. Herodes, mungkin tentara Herodes sudah berjalan untuk mencari anak ini. Malaikat datang dan berbicara. Silakan bawa anak itu dan ibunya pergi ke Mesir. Karena Herodes mencari dan mau membunuh dia. Itu kan bukan peristiwa menyenangkan. Pergumulan hidup yang berat. Mungkin yang kita alami sekarang tidak seperti itu. Mungkin ada hal-hal yang mengkhawatirkan kita, yang mencoba mengganggu, mencoba menghalangi langkah kita untuk mencari Tuhan. Banyak masalah yang bisa saja terjadi. Masalah pekerjaan, masalah sakit penyakit, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahukan kepada kita hari ini tentang beberapa catatan dari peristiwa Natal yang jangan kita lupakan. Harus menjadi perenungan yang baik bagi kita setiap hari. Yang menuntun saya secara pribadi untuk tidak mau dikuasai oleh hal-hal yang dapat menghalangi kuasa Tuhan bekerja menolong saya untuk terus berjuang menjadi manusia yang berkenan kepadanya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Matius 6 ayat 25. Intinya mengatakan di sana, jangan khawatir. Bagian yang pertama. Janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu hidup kita. Ketika hidup kita ada dalam kuasa Tuhan, pandangannya tidak akan pernah terlepas bagi kita. Ia akan terus memperhatikan kita. Sehingga bagi saya keluarlah pernyataan ini. Jangan khawatir. Manusia banyak menjadi rapuh, menjadi jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan, ke dalam berbagai macam masalah karena ia terlalu khawatir. Dan dia melupakan bahwa ada satu kuasa yang tidak tertandingi, yang sebenarnya dapat menolongnya untuk keluar dari masalah-masalah itu. Yaitu Allah. Mungkin juga dia sebagai orang Kristen tidak pernah baca ayat ini. Yaitu jangan khawatir. Ini bukan kata saya, ini kata Tuhan Yesus. Coba lihat dalam Matius itu. Matius 6 ayat 25 itu. Ini adalah ucapan yang disampaikan sendiri oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun masalah yang terjadi dalam hidup ini, yang mencoba menghalangi kita untuk hidup dalam kekudusan Allah, agar kita dapat menikmati berkat-Nya, anugerah-Nya, kuasa Roh Kudus-Nya yang bekerja bagi kita. Bapak Ibu Saudara, kita harus jadi orang Kristen yang kuat. Kuat di dalam Kristus. Salah satunya, jangan khawatir. Karena kita punya Allah
yang lebih besar daripada Allah-Allah yang lain. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, Filipi 4 ayat 13. Tentu semua kita tahu ya ayat ini ya. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya begini. Yang kedua, kita diperlengkapi untuk berhasil. Kita diperlengkapi bukan untuk gagal. Orang-orang yang hidup di dalam Allah adalah orang-orang yang senantiasa tinggal di dalam Allah. Dan dia pasti berhasil. Kecuali dia menduakan Tuhan dalam hidupnya. Dia percaya kepada Allah yang betul-betul Allah ini. Tapi dia percaya juga kepada Allah yang lain. Maaf, Bapak, Ibu, Saudara boleh baca. Dari kitab Kejadian sampai Ulangan. Di sana banyak tercatatkan dalam ayat-ayat itu. Mencatatkan bahwa Allah tidak mau dinomorduakan. Harus Allah yang nomor satu. Berani menduakan, mati. Itu tercatat dalam kitab Perjanjian Lama. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau kita tinggal di dalam Allah, kita tinggal di dalam Kristus, Roh Kudusnya menguasai kita. Artinya kita dipersiapkan untuk melakukan hal-hal yang besar. Hal-hal yang menjadikan kita berhasil, bukan gagal. Saya suka ketika kami ada melayani di Jember, ada seorang pendeta, dia suka mengatakan begini, saudara, kita mesti kuat. Kita dijadikan bukan ekor, tapi kepala. Kita mesti kuat. Kita ini kepala, bukan ekor. Bapak Ibu Saudara, saya terus terang, saya dikuatkan, disemangati oleh Bapak Pendeta tua ini. Yang setiap kali, Pak, terima kasih sudah datang. Ingat Pak, kita adalah kepala, bukan ekor. Kita anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang sederhana bagi orang lain. Tapi bagi saya, itu adalah hal-hal yang luar biasa. Hal-hal yang mengingatkan kepada saya secara pribadi. Bahwa kalau saya terus memelihara hidup kudus berkenan kepada Allah, maka saya sementara dipersiapkan, diperlengkapi untuk sesuatu hal yang besar dan membuat saya berhasil. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadari. Yang ketiga, kita harus tahu bahwa kita ini bukan diciptakan oleh iblis. Kita ini diciptakan, bukan kita diciptakan dari hal-hal yang bukan, maksudnya diciptakan oleh yang bukan Allah. Maaf, kita ini diciptakan oleh Allah dan menjadi ciptaan yang paling mulia. Alkitab memberitahukan kepada kita, kepada saya, bahwa proses penciptaan manusia dan hewan dan tumbuh-tumbuhan itu berbeda. Bagi saya, penciptaan manusia adalah penciptaan yang paling ajaib. Penciptaan manusia adalah yang paling ajaib. Tidak percaya, baca dalam Kejadian 1 sampai 3. Di situ sudah sangat jelas. Saya tidak perlu membaca karena waktu akan jalan terus. Tapi dalam pembacaan-pembacaan itu jelas. Saya berani mengatakan bahwa manusia diciptakan dengan cara yang paling ajaib. Dan ayat ini yang barusan saya baca mengingatkan kepada kita tentang hal itu. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara, pemazmur sendiri menyadari apa yang Allah buat dalam hidup kita. Dalam hidupnya sebagai manusia juga. Kita ini diciptakan secara ajaib oleh Tuhan. Itu artinya setiap kita diciptakan, setiap kita yang hadir ini diciptakan mempunyai maksud dan tujuan
sendiri-sendiri, tapi yang mulia. Karena yang menentukannya, yang menciptakannya itu adalah Allah. Saya tentu diciptakan beda dengan istri saya. Karena dia tentu punya maksud dan tujuan dari Allah yang mulia, tapi berbeda dengan yang saya terima. Dan pasti juga berbeda dengan kita yang lain. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita diciptakan bukan untuk melukai hati Tuhan. Bukan untuk mengecewakan Tuhan. Tapi kita mesti tahu bahwa kita ini diciptakan dengan caranya yang ajaib untuk menyenangkan hatinya. Karena kita pasti dibuat untuk satu tujuan yang mulia baginya. Itu saja sudah memberikan sedikit gambaran bahwa kita ini, manusia ini adalah istimewa bagi Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan hal-hal yang saya sampaikan tadi di atas. Jangan pernah kita berpikir bahwa kita yang hadir ini tidak layak untuk sesuatu yang benar dan baik. Jangan pernah kita berpikir bahwa kita tidak berguna di hadapan Allah. Jangan pernah berpikir bahwa kita tidak dapat berubah dari yang jahat menjadi yang baik. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan Yesus tidak mengasihi kita. Hilangkan pemikiran seperti itu. Cobalah renungkan kembali apa yang ditulis dalam Yohanes 3:16. Karena Allah mengasihi kita, maka Ia menjadikan kita dengan maksud dan tujuannya yang mulia. Istimewa. Istimewa di mana? Karena kita diperlengkapi untuk menjadi manusia-manusia baru yang membawa dampak bagi orang lain. Seperti tema atau judul, ciptaan baru yang membawa perubahan. Bagian yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Ingatlah selalu bahwa Tuhan Yesus Kristus mengasihi kita begitu rupa. Ia punya tujuan khusus untuk kehidupan kita. Karena sekali lagi kita diciptakan dengan cara yang ajaib. Agar ciptaannya tertata, terlihat baru dan bersih dari hal-hal yang berbau dosa dan kenajisan. Ia datang ke dalam dunia yang kita sebut dengan Natal. Ia ingin ciptaannya terus menjadi seperti yang ia harapkan, seperti yang ia inginkan. Memang setelah kejatuhan dosa semua rusak toh dan lain sebagainya. Itu yang membuat akhirnya banyak manusia-manusia kehilangan berkat Tuhan. Tetapi sekali lagi Yohanes 3:16 mengingatkan karena besarnya cintanya ia ingin kita tidak binasa, tapi dapat hidup kembali bersama-sama dengan Dia. Caranya hanya satu, Kristus harus datang ke dalam dunia. Menjelma menjadi bayi yang mungil, yang lemah. Tetapi maaf, saya mesti katakan, jangan pikir soal bayi lemah. Tapi pikirkanlah, renungkanlah tentang Allah yang penuh kuasa, yang sanggup melenyapkan kelemahan, menjadikan kita kuat dan mampu melaksanakan tugas panggilan kita menjadi manusia atau orang-orang Kristen yang berkenan kepada Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi menjadi alasan bagi saya mengapa saya selalu mengatakan kalau Natal, ya, Natal itu harus setiap hari. Natal itu harus setiap minggu, setiap bulan, bukan setahun sekali. Sebab mencuci baju yang kotor itu bukan setahun sekali. Tetapi setiap kali dia sudah mendatangkan dampak bagi tubuh kita yang menggunakannya, maka kita harus mencucinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya menggunakan gambaran sederhana ini seperti itu. Bahwa datang kepada Kristus itu bukan satu tahun satu kali. Tetapi setiap hari kita harus datang kepadanya. Harus berbicara kepadanya, mempersilahkan ia hadir dalam kehidupan kita.
Untuk apa? Agar kita dapat menjadi ciptaannya yang berkenan kepadanya. Berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Sinar lampu ini kalau ditaruh di bawah meja, sekeliling meja itu tidak akan terlihat terang karena sinarnya tertutup. Tapi kalau lampu ini ditaruh di atas dan dinyalakan, walaupun dia lampu yang kecil, kita bisa tahu bahwa dalam ruangan ini ada teman-teman, ada orang yang ada di sekeliling kita. Sehingga kita bisa tahu, oh ini bapak ini, oh ini ibu ini. Kristus datang dalam hidup kita juga begitu. Seperti lampu yang kita nyalakan di dalam hidup kita. Dan terangnya membias di sekeliling. Itulah kehidupan baru yang membawa dampak perubahan bagi orang-orang lain di sekeliling kita. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan pada pagi hari ini sampai di sini. Selebihnya saya mengajak kita untuk terus mengingat tentang penyertaan Tuhan, karya Tuhan dalam hidup kita. Agar kita terus menjadi orang-orang kesayangannya. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, izinkan jugalah saya dan keluarga menyampaikan kepada kita sekalian selamat Natal 25 Desember. Selamat menikmati kasih Kristus hadir dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam hal apapun yang kita kerjakan bersama Tuhan. Dan marilah terus fokus kepadanya, melangkah dengan Dia untuk menapaki jalan-jalan baru di tahun yang baru. Tahun yang masih rahasia bagi kita. Tapi percayalah kalau kita berjalan dengan Kristus, maka apapun yang terjadi, kita akan tetap ada bersama dengan Dia dalam kekuatan kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah di sorga, terima kasih kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan ada di sini. Dan Tuhan terus menolong kami untuk bagaimana kami melangkah di hari-hari kami selanjutnya. Kami tidak bisa melangkah sendirian tanpa Engkau ya Allah. Oleh sebab itu, sertailah kehidupan kami. Dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keluarga rumah tangga kami. Dalam hal-hal yang kami rasakan. Tuhan kiranya Engkau tetap ada bersama dengan kami. Sehingga kami mampu melewatinya. Bahkan dalam sukacita iman pun kami dapat terus berserah. Dan terus mengingat. Kalau sukacita itu dapat kami rasakan. Itu karena kehadiran. Kiranya kuasa kasih Tuhan akan terus kami nikmati sampai dengan hari-hari kami yang akan datang. Baik. Akhiri ibadah ini dengan doa. Ya Tuhan Allah di sorga, kembali kami datang kepadamu. Kami berterima kasih dan bersyukur karena Engkau telah menolong kami dari awal ibadah sampai dengan berakhirnya ibadah ini. Dan sekarang ya Tuhan, hamba memohon kepadamu. Terus tinggal dalam hidup kami. Kami memohon
agar kiranya dalam perjalanan hari-hari kami selanjutnya, kami tetap ada dalam genggaman kasih sayang Tuhan. Hamba berdoa untuk umat-umat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, baik kami yang ada dalam ruangan ini maupun mereka yang ada hadir bersama-sama via online. Kami bersatu hati dalam ibadah ini. Hamba memohon kepadamu, kiranya kuasa kasih-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, berkat-Mu jasmani dan rohani terus menyertai kami. Tuhan, kami adalah manusia yang lemah. Ampunilah kami atas kekurangan, kesalahan, dan pelanggaran kami, agar dengan hal-hal yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami tidak menghambat berkat-Mu bagi kami. Pengampunan, kelayakan daripadamu tidak menghalangi berkat-Mu bagi kami. Tuhan, biarlah dalam sukacita Natal tahun ini, kami terus berjalan dalam anugerah kasih-Mu. Saudara-saudara yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kasih ibadah kita selesai dan Tuhan Yesus memberkati.